Salam sejahtera buat kita semua. Tolong dukung channel Kristiani Tube dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sinai yang Alkitabiah sebenarnya terletak di barat laut Arab Saudi. Ryan Marrow mengatakan bahwa pemerintah Saudi telah berusaha menyembunyikan lokasinya dari seluruh dunia dengan menggunakan pagar, polisi, dan ancaman kekerasan. Dia telah mewawancarai penduduk setempat dan menghubungi seseorang yang berhubungan dengan jihadis untuk mendukung klaimnya. Berikut ini adalah pernyataannya. Jihad world, we all knew that the Mount Sinai was in Saudi Arabia. The people on the outside, even most Muslims, had no idea that it was there. Because we fighters didn't want anyone to know about it. We all knew that the Saudi government hid it and protected it with security, and we all agreed with it. We believe that if a site... Dari channel Kristen Tubi, ternyata selama ini Gunung Sinai disembunyikan. Gelap selalu menyembunyikan terang. Lalu mengapa letak Gunung Sinai benar-benar salah? Untuk memahami bagaimana sejarah ini bermula, maka kita akan kembali ke abad keempat. As Constantine's army arrived at the northern side of the bridge and set up camp, hampir semua situs-situs Alkitab yang dibangun gereja atau biara di atasnya berasal dari penglihatan liar Konstantin. Dan tanpa terkecuali, semua situs-situs ini tidak memiliki hubungan sama sekali dengan realitas sejarah dan tidak diakui oleh bapak-bapak gereja awal maupun oleh rabi-rabi Yahudi. Konstantin mengaku bahwa ia memiliki visi penglihatan yang sama seperti Musa. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibu dan anak ini sama-sama rentan dengan penglihatan liarnya. Dan setelah mengisahkan tentang penglihatan-penglihatan liarnya itu, ia lalu kemudian memerintahkan ibunya untuk melakukan perjalanan ziarah ke timur. Dalam sekali jalan, Helena menemukan banyak hal yang tidak pernah ditemukan oleh orang lain. Yang pertama adalah Gunung Sinai. Yang kedua adalah kayu salib. Ketiga, plakat. Keempat, paku suci. Kelima, mahkota duri. Enam, jubah suci. 7,
tangga suci marmer. Yang kedelapan adalah peninggalan 3 tokoh fiktif dari timur. Dan hebatnya karena Helena menemukan semua ini dalam satu kali perjalanan, menunjukkan bahwa pentingnya sebuah keajaiban. Gelap menyembunyikan terang. Sekarang kita telah membuktikan bahwa bangsa Arab tidak pernah menyembunyikan Gunung Sinai. This split rock was first discovered by Jim and Penny Caldwell, an American couple that was working in Saudi Arabia in the early 1990s. Karena semua kebohongan ini diciptakan sendiri oleh Kaisar. And confirmed his statement by an oath. Who could hesitate to accredit the relation, especially since the testimony of after time? Philo dari Alexandria menyebut bahwa Gunung Sinai ada di Arab dan bukan di Mesir. He hailed from Alexandria, the city founded by Alexander the Great and made it into a leading center for philosophy and science by the Ptolemies of Egypt. Josephus Flavius juga menegaskan bahwa Gunung Sinai terletak di Arabia. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pemerintah Saudi tidak menyembunyikan Gunung Sinai yang asli. Karena yang menentukan otentik atau tidaknya sebuah situs sejarah bukanlah wewenang pihak kerajaan. Di sisi lain, ada upaya-upaya untuk mempertahankan semua kesalahan-kesalahan tentang temuan Helena. Sebab jika salah satu saja dari semua temuan-temuan Helena itu dianggap palsu, maka yang lainnya pun akan dianggap palsu. Mountain is more exposed to low temperature and sees snows more often than any other area of Saudi Arabia. Jabal Lawz also hosts of some archaeological sites such as an ancient quarry and a very old rock art representing bovine that are now non-existent. There are also some rock paintings which is really rare in Saudi Arabia given the scarcity of the pigments. In a wadi on the northwest of the peak of Jabal Lawz, they found some very surprising carvings that looks like elephants, but they are probably stylized representation of bovines. Jabal Lawz is also the ancient land of Madian, where the prophet Moses lived for 10 years with his father-in-law Jethro. In that place, Moses brought his people that fled from Egypt. There are so many people considered that Jabal Lawz is to be the real Mount Sinai, where Moses had a mythical experience with God as mentioned both in Holy Quran and Holy Bible. Jabal Lawz is visible from many places, but there is only one road that leads to the top. Unfortunately, there is a military base that doesn't allow access to the very top of the massif. The last viewpoint of the road is slightly below 2,100 meters and offers some stunning sight on the eastern side of massif over Jibal Hisma in the distance. There are numerous valleys and tracks that lead towards the center of the massif,
but it is important to know that access through these tracts is restricted, and the local Bedouins, or Badu in Arabic, may ask traveler without special permission to go back to the road. Jebel is available under its both names, English and Arabic, but with slightly different positions. The one called Jebel is the area summit of the massif that is unfortunately not accessible because of the restricted military area. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun. Demi gunung Sinai. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. ثم رددناه أسفل سافلين. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. فما يكذبك بعد بالدين. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? أليس الله بأحكم الحاكمين. Bukankah Allah Hakim yang paling adil?